siswa-siswi SMK. Hari ini kita akan belajar mengenai proyek telur asin dan bagaimana melaksanakannya. Yuk kita mulai bersama. Telur asin adalah produk olahan yang memiliki sejarah panjang dan nilai kultural. Marilah kita pahami lebih dalam mengenai hal tersebut. Nah, yang pertama, marilah kita belajar mengenai kandungan gizi telur asin. Telur asin mengandung protein, lemak, vitamin A, vitamin B12, zat besi, selenium, kolesterol, kalium, dan karbohidrat. Selanjutnya, marilah kita pelajari manfaat telur asin. Manfaat yang pertama adalah membantu regenerasi sel. Dikutip dari halodoc.com, protein membantu tubuh membentuk sel baru dan meregenerasi sel yang rusak. Mengonsumsi telur asin akan membantu proses regenerasi sel lebih optimal. Ini berarti sel dalam tubuh tidak akan mudah rusak. Manfaat yang kedua adalah mencegah anemia. Zat besi tinggi yang terkandung dalam telur asin membantu tubuh mencegah gejala anemia. Ini termasuk mual, pusing, sakit kepala, dan tubuh yang mudah lelah. Kendati demikian, kamu juga harus tetap membatasi konsumsinya, karena konsumsi makanannya secara berlebihan itu juga tidak baik untuk kesehatan. Oke, manfaat yang ketiga adalah meningkatkan fungsi penglihatan. Ini karena kandungan vitamin A dan B yang terkandung dalam telur asin mampu melindungi mata dari kekeringan, mencegah katarak, dan penyakit mata terkait usia. Manfaat yang keempat adalah mencegah radikal bebas. Karena antioksidan yang terkandung dalam telur itu berperan aktif sebagai penangkal radikal bebas yang dapat membantu tubuh tetap sehat. Selain telur, antioksidan ini bisa juga didapatkan dari teh, apel, dan buah segar lainnya. Manfaat yang kelima adalah melancarkan peredaran darah. Nah, manfaat ini karena ada kandungan mineral dan nutrisi dalam telur yang bekerja dengan melebarkan pembuluh darah dalam tubuh. Manfaat yang keenam adalah meningkatkan fungsi otak karena kandungan omega 3 dalam telur dapat membantu pertumbuhan sel otak serta mencegah masalah dalam organ tersebut. Asupan ini sangat baik untuk ibu hamil dan anak pada 3 tahun pertama kehidupan mereka. Oke, selanjutnya adalah manfaat telur asin yang kedelapan yaitu mencegah masalah tulang. Jadi, karena di dalam telur asin itu mengandung tinggi fosfor dan kalsium. Kemudian, dia juga bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Dan yang ke-10 adalah meningkatkan massa otot. Nah, ini adalah 10 manfaat telur asin yang dikutip dari halodoc.com. Oke, sekarang kita masuk ke pengolahan telur asin. Langkah pertama dalam proyek ini adalah persiapan bahan-bahan dan perendaman telur. Nah, di proyek ini silahkan kalian menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Kalian boleh menggunakan air, garam, batu bata, abu gosok, dan sebagainya. Kalian boleh mengeksplorasi agar bisa mendapatkan perbandingan dan bisa menganalisis di hasilnya nanti. Oke, sekarang kita masuk ke pengolahan telur asin. Langkah pertama dalam proyek ini adalah persiapan bahan-bahan dan perendaman telur. Nah, di proyek ini silahkan kalian menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Kalian boleh menggunakan air, garam, batu bata, abu gosok, dan sebagainya. Kalian boleh mengeksplorasi agar bisa mendapatkan perbandingan dan bisa menganalisis di hasil.
Oke, untuk perendaman telur asin ini boleh dilakukan mulai 5 sampai 3 minggu sesuai kadar keasinan yang kalian inginkan. Tentunya dalam penyimpanannya perhatikan supaya jauh dari jangkauan anak-anak dan jauh dari jangkauan hewan peliharaan ya, supaya kalian bisa aman dalam menyimpannya. Nah, setelah proses perendaman, kita dapat melakukan pengamatan terhadap perubahan pada telur dan kualitas rasa yang dihasilkan. Coba deh kalian bandingkan telur yang dibuat telur asin dengan telur yang hanya direbus biasa. Apakah ada perbedaannya? Kemudian bandingkan juga telur yang diasinkan dengan air garam saja dengan telur yang diasinkan menggunakan batu bata, abu gosok, apakah ada perbedaan pada hasilnya? Nah, ini adalah contoh pengolahan telur asin yang sudah kelas saya lakukan. Penyimpanannya dilakukan di dalam kelas. Nah, dari pengamatan yang dilakukan, kita dapat menganalisis data dan mencari kesimpulan mengenai perubahan yang terjadi pada telur. Yang perlu diperhatikan di sini atau yang perlu dianalisis adalah yang pertama proses seleksi telur, kemudian bahan pembuatan, kemudian hasil yaitu rasa, tekstur, dan warna. Kenapa perlu seleksi telur? Karena ada juga yang membuat telur asin itu dari telur ayam. Jadi untuk telurnya boleh kalian gunakan telur bebek maupun telur ayam. Proyek ini tidak hanya memberikan pemahaman ilmiah loh, tetapi juga membuka diskusi mengenai implikasi lingkungan dari pengawetan. Dengan mengeksplorasi proyek telur asin, kita telah belajar banyak mengenai sains, lingkungan, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kalian juga tahu bagaimana sih rasanya bekerja sama dengan teman kalian dalam satu kelompok dan pembagian tugasnya seperti apa. Nah, untuk kalian lebih bisa memahami proyek ini, marilah kita simak bersama-sama video yang sudah salah satu kelompok itu kumpulkan. Yuk kita simak bersama-sama. Proyek telur asin merupakan bagian dari proyek IPAS untuk kelas 10 SMK. Tentunya dalam proyek ini ada beberapa aspek pendukung. Ada 4 yang saya ambil di sini. Yang pertama adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian yang kedua zat dan perubahannya. Yang ketiga energi dan perubahannya. Dan yang keempat adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Proyek Nah, demikian penjelasan saya mengenai proyek telur asin. Semoga bisa dipahami ya. Nah, jika kalian ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih atas perhatian kalian. See you.